Ya, Anda masih bersama kami di Bincang Halo Indonesia dan memang hari ini kita masih membahas tentang potensi bahan bakar organik yang akan menggantikan energi fosil yang sebentar lagi akan habis. Betul. Dan katanya 10 tahun lagi akan habis. Oleh karena mengerikan itu ya sebenarnya kalau tidak dari sekarang kita start untuk bisa berpindah. Betul dan sekali. Keberpihakan itu yang penting tadi seperti Pak. Dan memang harus ada energi terbarukan ya, untuk memperbarui itu semuanya. Nah, salah satunya yang akan kita bahas hari ini adalah bioetanol. Nah, untuk mengetahui apa itu bioetanol, kita saksikan dulu tayangan berikut. Cadangan minyak bumi di Indonesia semakin menipis. Data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menyebutkan, cadangan minyak bumi terbukti di Indonesia tinggal 3,7 miliar barel. Padahal konsumsi minyak bumi di Indonesia mencapai 300 juta barel per tahun, atau naik 2% tiap tahunnya. Berdasarkan data tersebut, minyak bumi Indonesia akan habis 10 tahun mendatang. Dalam mengantisipasi kemungkinan habisnya minyak bumi, pemerintah mengeluarkan kebijakan tentang energi terbarukan dalam PP nomor 79 tahun 2014. Targetnya, pada tahun 2025, penggunaan energi terbarukan di Indonesia mencapai 23% dari total konsumsi energi dan akan meningkat jadi 30% pada tahun 2050. Sampai saat ini, pemerintah telah mengembangkan beberapa macam energi alternatif. Di antaranya adalah pembangunan pembangkit listrik tenaga surya di Bali dan pemanfaatan energi panas bumi di Garut. Di bidang energi transportasi, pemerintah juga telah meluncurkan biosolar pada tahun 2006. Biosolar ini adalah campuran minyak mentah dari pohon sawit dengan bahan bakar jenis solar. Dan pada tahun 2014, Pusat Penelitian dan Pengembangan Hasil Hutan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berhasil mengembangkan bahan bakar organik dari nira pohon aren yang dinamakan bioetanol. Berbeda dengan bahan bakar fosil yang berwarna karena mengandung sulfur, bioetanol tampak bening yang menandakan tidak adanya campuran bahan kimia lain. Bioetanol juga memiliki kadar oktan yang lebih tinggi dibandingkan bensin, sehingga dapat menghasilkan emisi gas buang yang lebih bersih. Selain itu, pohon aren yang merupakan bahan dasar pembuatan bioetanol juga mudah ditanam dalam kondisi tanah apapun. Hal ini membuat pohon aren mudah untuk dibudidayakan. Ya, ini kalau kita lihat memang 31% sendiri energi terbarukan ya. Nantinya targetnya ya. Betul nah, ini sekali. kita lihat kembali ke Pak Dwi dan Pak Jenny. Nah, ini ada beberapa sampel yang dibawa. Bisa dijelaskan apa saja, Pak? Baik, sampel yang kami bawa itu adalah dari biodiesel, malapari, kepuh, bintaro, dan yang satu lagi itu adalah dari... Oke, ini warnanya berbeda ya? Warnanya berbeda-beda. Ada yang putih bening, ada juga yang kekuningan. Ini apa perbedaannya? Apakah dari bahannya memang berbeda dan juga pemanfaatannya berbeda? Dari bahannya juga memang berbeda. Dan ini tergantung daripada bilangan asamnya. Oh, oke. Ya, tergantung daripada bilangan asamnya. Kalau misalnya kalau sudah bening, itu si biodieselnya itu akan lebih bening. Ya, akan lebih bening. Sehingga yang faktor yang utama dalam pembuatan biodiesel ini harus menurunkan bilangan asam. Cara-cara menurunkan bilangan asam dengan secara otomatis dia itu akan menurunkan viskositas, kekentalan ya, dan juga berat jenisnya, sehingga akan nilai SATA-nya akan meningkat. Lebih baik yang mana? Apakah bilangan asam yang rendah akan membuat energi ini lebih lama waktunya bisa digunakan atau seperti apa? Bilangan asam yang rendah itu lebih bagus, ya, karena standar bilangan asam yang sudah biodiesel ditentukan oleh pemerintah itu 0,80. Oke. Ya. Lalu kemudian memang proses awalnya dari nira aren ini seperti apa, Pak Jenny? Yang tadi itu adalah biodiesel. Sekarang yang nira aren. Nira aren ini prosesnya itu sama dengan proses pembuatan nira-nira yang lainnya. Kecuali misalnya dari lignoselulosa. Lignoselulosa itu ada proses lainnya lagi. Tapi kalau nira aren ini menggunakan proses yang sederhana, yaitu dengan penambahan dengan persiapan bahan baku. Pertama itu dipasteurisasi, yaitu untuk menghilangkan bakteri-bakteri yang tidak diperlukan pada proses selanjutnya. Nah, setelah dipasteurisasi, kemudian
di fermentasi. Di fermentasi itu mengubah gula yang ada di dalam nira, yang misalnya nira itu mempunyai kadar gula 14% misalnya. Nah itu diubah menjadi alkohol dan karbon dioksida. Jadi begitu prosesnya ya. Iya. Nah ini untuk Pak Dwi sendiri, saat untuk menjalankan proyek dari inovasi ini sebenarnya rumit tidak sih, dan dananya bagaimana? Apakah juga cukup besar sehingga sulit untuk dijalankan, atau memang tadi sesuai Pak Joni bilang ini sangat-sangat sederhana dan juga minim budget? Ya, jadi sebetulnya teknologi ini sangat sederhana, ya. Jadi Pak Jenny ini merancang alat, ya, prototipenya sedang kita ajukan untuk dipatenkan. Ya, kemudian kalau dari kita dari Litbang tidak menjual alat, ya, tapi kita menjual prototipe, ya. Kemudian itu kita berikan kepada karena non komersial, kita berikan kepada siapa yang berkenan untuk membuatnya, ya. Ke bengkel manapun silakan saja, ya, lebih baik dengan service dari kita, ya, dan itu awalnya untuk membuat satu alat untuk memproduksi bioetanol ini sekitar 65 juta. Nah sekarang itu kita akan tekan menjadi di bawah 40 juta, ya, dan kalau ini bisa, ya, kita produksi besar-besaran akan bagus sekali. Ya, jadi sebetulnya tadi itu ini teknologinya sederhana, kemudian tidak mahal, ya, bahan bakunya juga aren ini ada di lapangan, ya, dan melimpah, ya, itu dari dataran rendah sampai tinggi, ya, itu pohon aren banyak sekali yang kita selama ini baru kenal hanya untuk kolang-kaling, ya, untuk kalau mau lebaran tuh, ya, kolang-kaling atau gula aren, ya, brown sugar, ya, tapi ini ada satu yang bisa lebih dari itu, ya, karena untuk daerah-daerah remote kan sulit itu tabung gas LPG. Nah, kalau kita bisa produksi alat ini banyak, ya, karena biaya murah, ya, ini akan banyak buat masyarakat, ya, masyarakat karena masyarakat bisa mengambil sendiri bahan baku itu di lapangan. Kemudian kalau per desa aja kita kasih alat ini, kita berikan pelatihan, mereka sudah hidup kompornya. Ya, dan ini juga bisa jadi merubah dan menaikkan sedikit, ya, penghasilan untuk para petani arennya sendiri, ya. Nah, tadi kita lihat bahwa alatnya sederhana, dana juga minim budget. Nah, pemanfaatannya seperti apa dan harga jualnya bagaimana? Kita akan bahas setelah jeda berikut, ya. Kita bersama kami di Halo Indonesia.